blacklist, gue sebelum tanggal 1 juga gue tidak datang tanggal 1 itu. Ya kan? Jadi siapa? Abu-abu lagi gitu kan. Gitu. Kemungkinan besar mereka ini takut kalau misalnya gue masuk gitu. Kenapa? Karena takut skincare overclaim itu makin gue suarain gitu loh. Ya. Udah unplus gila-gila unplus lu. Gitu. Kalau lu baca kontraknya ini orang yang bilang unplus ini adalah PL yang gila, atau enggak? Kalau menurut gue gitu kan. Ada-ada aja memang gitu. Orang menyuarakan kebenaran kok malah. Dora siapa kak? Dora itu buzzernya si abu-abu yang sekarang akunnya udah hilang gitu. Kontraknya itu ada sama gue. Aduh paling banyak, aduh sayang dong kak kalau oh, kalau misalnya kalian bilang nggak pantas jadi finalis MUID, berarti kalian ini ya SDM yang sangat tidak, yang rendah banget gitu. Sorry ya, gue berkata seperti ini. Kenapa? Kenapa kok kalian malah mendukung finalis yang dipilih oleh national directornya, yaitu punya track record video shoot? Coba gue tanya sama kalian, gitu. SR makin panas ini emang, biarin aja. Ini gue ya bilang ke kalian, ini semua acara settingan ya, dari awal juga udah disetting ini acara untuk ngerame-ramein doang. Lihat aja kualitasnya, masa yang dicari adalah dari kualitas influencer, dan kualitas influencer bukan lagi kualitas yang dari dulu gitu loh ya. Aneh memang. Hai Miss Polkadot, intinya isunya ini selama dipegang sama mereka nih ya gitu, kita nggak akan pernah dikirim yang bagus guys. Siapa sih tadi tuh yang ngomong? Yalah, gue nggak ikut, untungnya juga nggak ada sama gue. Kontraknya juga sangat mengerikan, ngapain? Modal banyak, ini banyak, itu banyak, duit habis ratusan juta. Duit itu masih bisa dicari ya, tapi tolonglah kalau misalnya bikin acara kayak gini ya bermanusiawi gitu ya, agak memanusiakan manusia gitu. Kontrak kerjanya itu 2 tahun ya, dan kalau misalnya kalian melanggar kontrak itu bisa kalian itu nanti kena dendanya itu USD 50.000 USD gitu. Kalian rupiahkan aja 50.000 USD itu berapa? Coba rupiahkan 50.000 USD itu berapa? Ya udah. Itu dendanya. Jadi lihat deh, yang top 1, top 2, top 3 gue tahu kok siapa orangnya. Yang pasti yang nanti akan menang top 1 bukan yang kalian idolakan itu.
Ih, kurang duit lagi dibilang gue. Suka-suka mula. First impression gue nggak ada sama dia, jujur. Karena dia terlalu sok smart. Nyatanya dia minta sponsor sana sini. Gitu. Jadi konsepnya kayak gini guys, orang ini ya kalau gue menggambarkan ya, mereka ini dengan cara membalikkan modalnya ini kan bikin acara nih. Dengan cara membalikkan modalnya adalah dengan kontrak yang sangat pedas. Ngerti nggak sih? Untuk membalikkan acara-acara tersebut, mereka bikinlah kontrak pedas ini gitu. Paham kan sampai sini maksud gue? Gitu. Jadi secara nggak langsung di sini kontrak kerjanya sangat amat mengerikan, gitu loh, ya. Jadi secara tidak langsung nanti gue bacain nih kontrak kerjanya pada saat 15 finalis sudah diumumkan. 15 finalis itu udah diumumkan, gue bacain kontrak kerjanya ini. Ini ada lagi, aduh. Gue bilang sama kalian ya. Gue bilang sama kalian. Kenapa kalau misal kalian bilang tahun lalu VS ya, tahun lalu VS aja nggak mau bongkar isi kontraknya. Masing-masing orang itu mempunyai mental yang berbeda-beda. Kalau gue mentalnya jangan ditanya gitu loh. Gitu. Masing-masing orang mentalnya beda-beda. Kalau gue mental gue jangan ditanya, lu mau hujatin gue apapun terserah lu gitu kan. Gitu. Ya. Makanya ingat nggak tahun lalu kan ditanyain tuh, tahun lalu kan ada salah satu finalis yang ditanyain tentang operasi plastik kan sama si dokter R. Ingat nggak? Ingat nggak kalian tahun lalu? Ada kan ditanyain, menurut kamu pendapat kamu tentang operasi plastik itu apa? Gue itu ngeri-ngeri ditanya nanti, menurut misalnya nih contohnya kan, menurut kamu Valeri skincare overclaim itu apa? Nah gue suarain lah, itu mungkin yang membuat mereka ketar-ketir kalau misalnya gue menyuarakan skincare overclaim. Makanya duit itu langsung mengalir ke national directornya gitu, mungkin ya. Gitu, jadinya ketar-ketir. Kan tahun lalu jurinya dokter R, bener kan? Gitu, settingan. Kan ditanya tahun lalu, itu juri yang benar. Kalau tahun lalu itu memang jurinya terpilih. Kalau ini jurinya cuma formalitas. Gitu. Ya. Makanya aneh gitu. Tahun lalu kan ditanyain menurut kamu operasi plastik itu apa? Enggak, masa advokasi ditanya, kok advokasinya kok ditanya, harusnya advokasinya lah ditanya, bukan operasi plastiknya. Tahun ini ngeri-ngeri gue ditanya gini, Valeri, saya ingin kamu menjawab, menurut kamu skincare overclaim itu apa? Itu mungkin yang mereka bikin ketar-ketir gitu. Gue jawab lah, skincare overclaim adalah skincare kejahatan yang harus ditindaklanjutin oleh pihak yang berwajib. Tapi sampai sekarang ini ownernya berkeliaran di mana-mana dan tidak ditanggapin oleh pihak yang berwajib. Nah, gitu kan dia. Udah paling bener YPI yang megang gitu. Udah gitu. Iya kan? Makanya si buzzernya si abu-abu ini ketakutan. Gitu ya kan, ketakutan kalau gue itu bakalan jadi ini. Masuklah itu amplop coklat. Gitu, karena kan gue cukup vokal ya dengan skincare overclaim ini. Gitu loh guys.
Ulang kata-kata apa? Mengulang kata-kata apa? Dora itu adalah salah satu akun yang mendukung kasus skincare overclaim. Dora itu adalah buzzernya si DRG, ya. Dan national directornya ini, ya, langsunglah dia ini mengomentari foto gue di mana, di akunnya si Dora. Sementara si Dora ini alias si Taufik, udah gue sebut aja namanya si Taufik. Si Taufik ini udah gue laporin ke pihak yang berwajib. Setelah gue laporin ke pihak berwajib, akun itu hilang di Instagram. Tapi gue punya buktinya, national directornya itu ada ngomentarin gitu, ya kan? Gue punya buktinya semuanya. Jadi dengan kata lain, kalau bahasa-bahasa ini, national directornya ini, ya si Kak ini, ya kan si Keong ini udah kerja sama, gitu ceritanya. Kontrak MU ini, Kak keluar uang berapa sudah? Jangan tanya. Tiket batal gue ke Netherlands itu aduh banyak banget deh. Ya gue sekolah di public speaking itu aja hampir 40 jutaan lah gitu kan, gitu. Karena kan jalan pageant sama jalan model itu beda ya. Terus ada juga lah penyiraman ya kan. Banyak sih gue habis, tapi gue nggak mempermasalahkan itulah daripada gue udah tanda tangan kontrak atau dan lain sebagainya gitu kan, gitu. Lah emang iya. Terus kalian pikir itu ditanggung siapa? Ditanggung mereka? Kagak, ya. Gua nggak pernah dalam hidup gua tuh gua nggak pernah menyesali sesuatu apa yang pernah gua lewatkan, gitu. Gue tidak pernah. Bagi gue itu pengalaman, ya. Bahwasan ternyata begini dunia ini, gitu loh. Ternyata begini nih entertainnya, ternyata begini cara mainnya gitu. Ternyata national directornya ini nggak seperti yang dilihat orang-orang ya, smart ini dan lain-lain sebagainya. Ternyata national directornya ini duduk di dua kaki gitu loh, gitu loh. Makanya tahun lalu ada nakdirnya cuman boneka kuyang. Emang nakdirnya sok-sok tegas di sosial media, sok smart, sok ini, sok apa, nyatanya masih cari sponsor sana sini. Iya, DM orang. Jadi tuh nggak murni ya guys ya. Yang kalian lihat itu semua settingan, ada yang ngeramein acara lah. Nanti gue si dia itu komen di akunnya si Dora. Makanya gue selalu kasih emot gini, gitu. Tuntutlah. Gila-gila menuntut aja. Tuntut sana, tuntut. Kalau ngebuktiin itu pelan-pelan. Yang penting kan gue udah spill. Perdendaannya itu bisa beli rumah 800 juta. Biaya ini gak ditanggung ya. Apalagi nih gue baca nih. Gak memanusiakan manusia banget. Oh iya, satu lagi, hadiah. Mau bahas hadiahnya nggak? Mau bahas hadiahnya nggak? Menurut kalian hadiahnya itu berapa yang dikasih? Berapa?
Hadiahnya itu tipu-tipu. Itu nggak semuanya ke finalis. Itu tipu-tipu semuanya. Hadiahnya itu nggak semua ke finalis. Sorry, nggak semua ke yang menang nanti. Misalnya kalian lihat nih ada yang menang nih, gitu kan, gitu. Jadi itu nggak semuanya, dan dicicil selama setahunan. Ntar gue baca lagi nih. Jadi nanti kalau misalnya kalian lihat itu nanti ya, hadiahnya misalnya 700 juta atau 800 juta, itu tipu-tipu. Ya, tidak sesuai semuanya. Dan dicicil itu selama setahunan, per bulan dibayar. Judul emang kadang-kadang. Kalau ngomong bersertakan sama bukti. Kenapa lu mau ngejebak gue? Gue tuh pintar. Ya. Begitu. Mau ngejebak gue tuh pintar. Udahlah, paling itu the setting semua yang kalian agung-agungkan itu paling nggak top number one. Paling nanti yang dipilih supaya apa? Supaya yang awam yang dipilih yang menang. Gitu. Jadi supaya bisa diakal-akalin gitu. Kak Aval ini alumni SMP Primbana, iya bener. Yang dipilih yang mentah, ya udah. Tuh, paling nanti yang dipilih yang mentah. Lihat aja nanti, semua disettingkan sama mereka. Emang iya dangdut nggak dicicil ya? Kalau ini mah dicicil guys, 12 bulan. Tanggal 20 pengumumannya, kalau nggak salah. Tanggal 20 itu pengumuman apa namanya? Pengumuman formalitas. 30 finalis formalitas. Lihat aja itu kalau kalian lihat 4-nya apa, Sun. Mana ada pula 30 finalis 4 Sun. Mau dicari kemana lagi 4 finalis Sun. Ada-ada aja deh kadang-kadang. Ini acara Universe loh, ya. Kadang-kadang gak masuk dia kalau gue. Lipstiknya pakai Dior. Masalahnya ini acara Universe gitu, acara bergengsi. Oh iya, satu lagi nih gue kasih tahu nih sama kalian ya, waktu audisi makannya aduh harem. Ya. Event itu ini pun masa makan cuman dikasih kayak rice ball gitu doang sih. Aduh, udahlah. Ada aja deh. Nggak ngerti gue.
Gue aja ngasih makan staff gue aja kalau misal kerja sama gue minimal Yoshinoya, cok. Settingan. Gitu. Udahlah, track record itu semuanya ada di gue. Ya. Kalau kalian mempermasalahkan track record gue itu karena apa? Karena gue membela skincare overclaim, gue menyuarakan skincare overclaim itu yang kalian bahas mulu. Lihat itu si Valerie track recordnya di TikTok, lihat itu ini segala macam, ini itu mulu yang dibahas. Kocak kadang-kadang gue, ya kan? Kayak apa banget gitu kan? YPI bagus karena YPI itu memilih dari kualitas advokasinya yang sangat keren gitu. Terus kalau PL baru ini bilang advokasi sekarang nggak penting. Gimana bisa advokasi nggak penting? Yang dicari muka. Ada aja nih kadang-kadang gue balas-balasin itu DM-nya gitu loh. Masa dibilang advokasi nggak penting? Coba gue tanya sama kalian. Mereka bilang advokasinya nggak penting. Kan kocak gitu loh. Sumpah. Jadi ada 2 finalis kemarin yang datang tuh ya, ngadu ke gue. Gue tuh, kak aku itu udah perhafalan malam-malam gitu kan tentang advokasinya aku udah belajar. Sampai di dalam aku cuma ditanyain hobi kamu apa, ini kamu apa, kan nggak make sense gitu loh. Aneh gitu. Jangan bilang gue gak masuk 30 besar ya. Ntar kalau misal gue kasih buktinya kalian tuh meledak-meleduk gitu. Kontrak dari tangan gue kan kocak gitu. Capek ngulang-ngulang sama kalian beneran. Oh iya, satu lagi ada artis titipan. Titipannya gue kenal ya. Kan ada 2 artis, 1 titipan. Tuh si KL juga titipan kok dari ini, nggak bisa gue sebut company-nya apa, yang pasti kalian tahu company yang perfilman yang paling terkenal itu apa. Banyak titipan di sini untuk ngeramein acara. Tapi yang pasti mereka nggak akan ngambil top 1, top 2, top 3 guys. Gitu. Buat brandingan lah apalagi. Titipan itu maksudnya apa? Aduh. Nah, marilah kita bahas tentang Nikita. Ya, itu katanya flash disknya nggak mau diputer, ya kan? Kenapa lagi tuh flash disk nggak mau diputer? Kalau misalnya flash disknya nggak mau diputer berarti ketar-ketir lah, seperti ada video TikTok gue sebelumnya. Kan gue bilang semoga hakimnya jujur, ternyata bener kan, nggak jujur kan? Gitu loh. Buktinya kenapa itu flash disknya nggak dibuka? Lucu kadang-kadang. Pakai catokan apa Remington? Kemarin gue nggak join sidang karena gue sibuk ngurusin MUID ini. Nggak usah kan hukum di Indonesia. Ya, ajang-ajang pencarian bakat ini pun udah asem kalau gue bilang. Semuanya penuh dengan titipan dan titipan. Semua udah bukan lagi tentang menyuarakan perempuan Indonesia, tapi tentang bisnis. Jadi bukan advokasi. Bukan advokasinya yang dicari, tapi bisnisnya. Gitu loh. Gitu.
INTM juga itu diatur semuanya yang menang. Nih orang ini ya, di Konoha ini orang yang berani bersuara, orang yang jujur itu akan dihujat. Itulah di Konoha gitu. Orang yang berani jujur, berani mengungkapkan fakta gitu kan, itu pasti dihujat gitu. Karena apa? Mereka takut. Udah itu aja poinnya. Inilah di Konoha gitu. Makanya pakai bukti, Val, ya. Gue itu pintar hukum. Kalau gue sebarkan ini bukti, ya, gue menyelamatkan diri gue juga lah. Gimana sih kalian? Gitu ya, gue spill lah dikit-dikit nanti. Sabar, makanya pakai ada caranya gitu. Kenapa sih mancing-mancing gue? Mancing-mancing gue mulu, mancing-mancing gue mulu. Intinya kan gue udah nge-spill nih bukti-buktinya gitu. Mancing-mancing gue apa? Dipikir gue itu buta hukum apa ya? Jangan sampai apa? Jangan sampai terpancing, Kak. Iyalah, makanya aneh. Oh iya, mental gue tuh kuat karena diserang buzzer, cuman buzzer 800 perak. Jadi ngapain gue harus takut berhadapan dengan buzzer gitu loh. Lagian buzzer itu nggak gue kenal juga. Buzzer itu nggak bisa membelikan tiket bisnis kelas gue untuk pergi ke LA. Aduh, ngakak banget. Jadi gue harus ngapain takut mental akibat buzzer gitu. Buzzer itu nggak bisa membelikan tiket traveling gue, gitu, ya. Gue tuh udah sering diserang buzzer, guys, ya, gitu. Nah, cuman memang ada beberapa orang yang nggak mau bersuara. Kenapa?